Hai, welcome to podcast BBPJN DKI Jakarta, Jawa Barat. Kali ini bersama dengan saya Andini dari BPSDM PUPR. Kali ini kita berkolaborasi ya bersama dengan BBPJN DKI Jakarta, Jawa Barat. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, biasanya kita ada di outdoor, di ruang terbuka, tapi kali ini kita ada di dalam studio milik BPSDM Simantu Talk Show. Dan kali ini kita akan membahas informasi terkait dari Tol Cisumdawu bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Dan topik kita di siang hari ini, Sobat Simantu, menarik sekali, yaitu seputaran Tol Cisumdawu sebagai gerbang baru mobilitas di Jawa Barat. Sedikit informasi Sobat Simantu ya, seperti tol-tol yang ada di Indonesia lainnya, biasanya itu merupakan sebuah singkatan gitu ya dari beberapa daerah. Nah, kalau Tol Cisumdawu ini singkatannya dari Cileunyi, Sumedang, dan juga Dawan. Dan ini merupakan proyek jalan tol yang menghubungkan 3 kota penting di daerah Jawa Barat, yaitu ada Bandung, Sumedang, dan juga Majalengka. Dan menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia, satu proyek ini merupakan sebuah infrastruktur, Sobat Simantu ya, yang diharapkan bisa memberikan manfaat bukan cuma dari sektor ekonominya saja, tapi juga dari sektor sosial yang signifikan bagi masyarakat serta mendorong seperti itu pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah tol tersebut. Dan untuk membahas lebih lanjut, tentu saya nggak sendirian ya Sobat Simantu. Saya sudah kedatangan satu narasumber yang luar biasa sekali. Ada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat. Ada Bapak Insinyur Brawijaya SE, Magister Engineering IE, MSCE PhD. Selamat siang Bapak Brawijaya. Selamat siang Mbak Dini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Baik, wah ini jam-jam ngantuk ya sebenarnya Pak ya, tapi semoga kita bisa lancar sampai akhir nanti. Siap. Oke, baik. Dan juga saya mau mengingatkan kembali untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, ini untuk Pak Brawijaya begitu ya. Silahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat Simantu dengan format nama _instansi _pertanyaan. Sekali lagi ya, yang mau tanya silahkan pakai formatnya nama _instansi _pertanyaan di fitur chat Simantu. Oke, baik ya. Dan untuk Sobat Simantu sekalian, ikuti talk show ini dengan serius tapi santai, santai tapi serius. Dan untuk memulai mungkin ya pertama kali Pak Brawijaya, pertanyaan pertama, Bapak udah pernah lewat Tol Cisumdawu-nya nggak nih Pak? Oh ya pasti. Udah pasti. Soalnya jujur saya belum pernah Pak. Oh keren loh, harus sekali-sekali lewat. Oke, seru banget kayaknya ya Pak ya lewat situ. Terutama pagi atau sore sekalian. Wah, keren, indah sekali. Wah, semoga nanti habis ini saya dapat kesempatan ya Pak Brawijaya. Nah, berbicara si Tol Cisumdawu ini, sebetulnya yang jadi latar belakang pembangunannya seperti apa Pak? Nah ini sebetulnya Tol Cisumdawu itu awalnya itu untuk menghubungkan metropolitan Jabar, Bandung ya dengan Cirebon, sekaligus memindahkan bandara sebetulnya ya ke tol yang baru, yaitu Bandara Kertajati. Nah itu tujuan pertama ya. Terus kemudian tentunya untuk pengembangan wilayah di daerah Jawa Barat, di bagian bukan timur ya, dari Bandung menuju ke Sumedang, terus Majalengka, terus Cirebon Kabupaten, Cirebon Kota, terus kemudian juga sekaligus nyambung ke Subang dan Indramayu, dan juga ke arah Kuningan, itu yang kemudian akan disebut sebagai kawasan metropolitan Rebana. Sementara kalau kita kan ini daerah, kalau Bandung ini kan cekungan Bandung ya, sebetulnya metropolitan Bandung. Jadi mungkin ada ya
menghubungkan dua kawasan tersebut. Wah, luar biasa dan cukup panjang berarti ya Pak Brawijaya. Nah, Iya. keistimewaan dari si tol Cisumdawu bagaimana? Biasanya kan tiap tol punya ciri khasnya masing-masing seperti itu. Nah, ini kalau keistimewaannya itu memang ini luar biasa ini tol Cisumdawu ini karena daerah eh, sebetulnya Bandung dan sekitarnya itu memang orang menyebutnya sebagai surga yang jatuh ke bumi katanya Oh ya. ya. Nah, ini kebetulan saja ini trase yang dilalui oleh tol Cisumdawu ini itu ada beberapa gunung yang bisa terlihat secara jelas, yaitu Gunung Manglayang, lalu terus kemudian eh, ada 5 itu ya, Manglayang, terus Patuha, Gunung Gelis, terus gunung apalagi itu Ciremai, yang ke arah Kuningan juga terlihat jelas. Itu ada 5 gunung. Jadi kalau pagi terutama, kalau terus kemudian sore, wah itu luar biasa pemandangannya. Ya ada kabut-kabut sedikit gitu ya. Terus sangat instagramable. Nah ini sangat instagramable. Nah ini terus kemudian dari ada beberapa hal ya dari tol Cisumdawu ini yang menarik ya, yaitu dibangunnya terowongan Cisumdawu. Nah ini terowongan Cisumdawu ini kita itu sudah merdeka 78 tahun ya. Itu kita membangun terowongan untuk jalan. Ya ini baru inilah. Oh. Kalau untuk kereta sudah ya. Untuk bendungan kita sudah bikin, udah lama. Tapi untuk jalan baru kali ini, dan ini yang lumayan panjang, yaitu sepanjang 477 meter, ya hampir 500 meter. Dan langsung 2 ya, kanan kiri. Jadi itu satu hal yang perlu kita apresiasi. Dan seperti biasanya ya, kalau kita itu kalau belum pernah membangun sesuatu kita agak takut-takut. Nah ini kita sudah membangun sekali, mestinya kita nggak akan takut lagi untuk membangun terowongan-terowongan lain. Nah itu adalah semacam menjadi barrier kita biasanya untuk melaksanakan konstruksi sejenis. Nah ini tidak ada barrier lagi karena kita sudah berhasil. Terus kemudian ada juga satu hal lagi yang sangat menarik dari Cisumdawu ini adalah penerapan dari yang disebut dengan teknologi geoform. Nah itu geoform ini lumayan ini mungkin satu atau bahkan mungkin pertama di dunia untuk yang jalan ya, karena geoform ini sudah dipakai untuk bandara katanya ya. Kemudian kita juga pernah pakai sebetulnya tapi skalanya kecil, yaitu untuk operate jembatan. Nah itu pernah beberapa kali. Ada juga yang untuk untuk melindungi pipa gitu ya, pipa-pipa besar supaya tidak terlalu terbebani dengan berat, maka di atasnya dikasih geoform, baru kemudian dilindungi dengan yang lain ya. Berat jenisnya itu itu sangat ringan sekali ya. Jadi cuma antara 20 sampai 21 atau sampai 25 kilogram per meter kubik. Jadi bayangkan saya pernah berusaha mengangkat lebar 1 meter, tinggi 60 cm, panjangnya berapa ya? Waktu itu 6 meter ya, 6 meter. Bertiga. Wah. Itu total beratnya cuma 40 kilogram. Jadi ya karena bertiga, kalau saya sendirian ya juga berat juga. Ini bertiga, ringan kayak ini. Bayangkan kalau dengan timbunan tanah dengan ukuran 1 kali 0,6 meter, panjang 6 meter tadi, ya sudah hampir 3 ton. 3 ton Mbak, dibandingkan dengan 40 kilo. Jadi ini sangat sangat ringan. Tentunya dengan beban timbunan berupa timbunan geoform tadi yang demikian ringan, maka
potensi longsor itu menjadi berkurang. Nah, sementara kalau kita pakai timbunan tanah berapa ton itu, berapa ribu ton, dan ini bisa memicu longsoran dari tebing di sebelah, kalau dari sini sebelah kirinya itu Mbak ya. Oke, baik. Dan ini berarti dari sepanjang 60-an kilometer tol Cisumdawu ada ini semua ya Pak ya? Oh enggak, cuma itu. hanya ada di 2 titik sebetulnya. Kan sebetulnya kan tetap aja masih ya, kalau dibanding dengan timbunan tanah tentunya masih lebih mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan jembatan atau struktur pile slab yaitu kaki 1000 itu jauh lebih murah. Ya, jadi pilihannya adalah karena kita tidak bisa menimbun di posisi itu karena rawan longsor, maka alternatifnya bikin jembatan biasa yang pakai gelagar-gelagar atau pakai struktur kaki 1000 atau pile slab tadi, atau pakai ini yang baru, ini adalah geoform tadi. Nah, ini geoform ini tentunya pembangunannya sangat cepatnya seperti orang pakai pasang Lego itu anak-anak itu. Jadi tinggal diangkat gitu, terus digotong oleh 4 orang yang tadi ukuran ada yang sampai panjang 6 meter itu diangkat, terus kemudian turunkan, terus ada beberapa orang naik itu terus supaya turun itu. Nah, ini sangat menarik. Jadi menyenangkan ya. Jadi lucu itu. Betul. Ya. Oke, berarti ini bisa jadi salah satu contoh juga kalau misalnya nanti ada jalan tol lain ya di daerah lain mau pakai geoform, mungkin belajar ya ke Pak Brawijaya dan teman-teman ya. Iya betul. Nah, ini katanya juga mau diterapkan di KN kalau nggak salah ya. Nah, ini terus kemudian ada beberapa lokasi lain di jalan tol juga akan diterapkan. Sangat menarik dan tentunya ada keuntungan-keuntungan lain ya, dari segi biaya relatif terhadap tadi pembangunan jembatan atau pile slab itu jauh lebih murah ya. Terus jauh lebih cepat ya. Jadi saya pernah menghitung ya, orang menurunkan dari truk sampai terus kemudian langsung digotong oleh beberapa orang, itu 3 orang atau 4 orang itu 25 menit udah sampai terpasang. Jadi saya hitung ini seberapa cepat nih, 25 menit ternyata. Tentunya itu pas memang langsung diturun langsung diangkat mungkin. Ada juga yang ditimbun dulu di situ, disusun dulu terus kemudian baru disusun ulang juga ada sih. Tapi itu saat itu untuk panjang 250 meter itu 30 hari itu sudah tersusun rapi, udah jadi bisa dilalui. Wow. Luar biasa itu, karena untuk jenis timbunan seperti itu. Kalau timbunan tanah, coba bayangkan itu entah berapa lama itu. Nah itu seperti itu menjadi teknologi ini menjadi, nah ini yang pertama kita, yaitu yang selalu kalau yang pertama kan yang agak berat untuk melaksanakannya. Berarti ini termasuk inovasi juga ya? Inovasi betul. Sebetulnya ada satu lagi ya, kita melaksanakan karena memang namanya kalau secara geografis indah, yang kita sebut dengan indah kan kadang-kadang ada lembah, ada gunung. Nah ini juga sama ini. Jadi banyak timbunan, banyak galian, terus ada terowongan. Nah itu kita juga membangun struktur pile slab ya. Nah itu dikerjakan dalam waktu 30 hari itu selesai itu. Wah itu lumayan juga, kita juga ini bisa ternyata bisa juga. Jadi itu beberapa keistimewaan dari tol Cisumdawu ini. Wah luar biasa, saya jadi makin pengen lewat sana Pak. Besok Mbak kita ajakin saya dong Pak. Siap. Oke baik. Nah dari pengalaman selama mungkin proses pembangunan Pak Brawijaya, apa yang didapatkan sebetulnya dari tol Cisumdawu ini? Yang pertama tentunya adalah dari segi konektivitas dulu ya. Tentunya kita bisa menghubungkan kawasan metropolitan Bandung dengan kawasan Cirebon. Itu yang tadinya kita harus lewat kawasan yang agak sulit ya, Cadas Pangeran, terus Tomo ya yang sering longsor. Jadi kita harus pelan-pelan sekali gitu ya, kita nggak bisa nyalip. Sehingga perjalanan dari Bandung ke Cirebon itu
eh, 3 jam, kadang-kadang 4 jam. Nah ini yang memberatkan bagi kita, bagi pengendara biasa, dan juga tentunya bagi truk-truk atau bis-bis ya. Nah ini yang untuk pasokan logistik kita juga tentunya akan sangat tertolong karena apa? Dengan adanya tol ini maka waktu tempuh itu ke Cirebon itu berkurang dari Bandung dari 3 sampai 4 jam menjadi 75 sampai 90 menit saja. Lumayan. Wow, signifikan ya Pak ya? Sangat signifikan. Oke, baik. Nah, dari bagian konstruksi fisiknya nih, kita berbicara dari tol Cisumdawu ya Pak ya, mulai dari rute jalurnya, kemudian jumlah gerbang tolnya, serta fasilitas-fasilitas penunjang. Ini seperti apa dari tol Cisumdawu? Nah ini tol Cisumdawu itu ada beberapa exit ya, ada Paseh, ada Congeang, ya, Singasari ada 6 ya. Nah ini tentunya akan mendukung kawasan aksesibilitas dari kawasan-kawasan yang tadi saya sebutkan tadi, dan tentunya akan sangat membantu perekonomian dari kawasan-kawasan ini ya. Banyak yang perlu kita apresiasi dari sini dan tentunya diperlukan kesiapan dari daerah itu sendiri untuk memanfaatkan fasilitas ini untuk tumbuh berkembang ya di dalam melakukan pembangunan. Kira-kira itu ya Mbak ya. Terkait juga salah satu keistimewaan dari Cisumdawu ini yang tadi belum saya sampaikan itu tadi saya sampaikan adalah yang belum tersampaikan adalah upaya kita untuk melaksanakan apa yang disebut dengan green construction. Okay. Nah itu kita upayanya cukup keras di sana. Salah satu upaya itu adalah pembangunan tentunya terowongan itu sendiri, karena kalau tidak dibangun terowongan tentunya akan dibutuhkan proses penggalian yang besar-besaran ya, dan kalau kita mengganggu tanah itu tentunya dengan menggali itu tentu ada kadang-kadang ada konsekuensi, bisa longsor dan sebagainya. Nah ini terus kemudian green construction yang lain lagi itu kita buat semacam ya di Bojong Totor contohnya itu adalah ada semacam taman lah. Jadi kita bisa melihat lereng yang dibangun taman di sana. Terus kemudian juga ada hydroseeding dan sebagainya. Nah, upaya-upaya ini salah satunya untuk supaya ya kita tetap indah dan tentunya juga untuk proteksi terhadap bahaya kelongsoran. Nah, itu kira-kira yang perlu saya tambahkan dari keistimewaan tadi, gitu ya Mbak Tini. Jadi bukan sekedar konektivitas yang akhirnya jadi lebih pendek gitu ya dari satu kota ke kota lain, tapi yang lainnya juga diperhatikan gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Nah sekarang kita berbicara karakteristik geologinya Pak Brawijaya. Ini di daerah si terowongannya itu sebetulnya seperti apa? Nah ini yang namanya daerah pegunungan selalu menantang ya. Selalu menantang karena ya tadi ya gunung-gunung tadi ada 5 gunung tadi. Terus ini kawasan geologinya di situ itu dari secara topografi dulu itu ada yang datar, ada yang rolling ya, dan ada yang benar-benar sampai 50 derajat ya, jadi cukup terjal. Nah ini dari segi geografisnya, terus kemudian dari geologinya. Nah ini daerah situ daerah masuk dari batuan vulkanik ya, dari gunung-gunung tadi. Tanahnya ada beberapa yang tidak stabil ya, ada tufaan, terus yang paling penting itu adalah di beberapa titik ada yang kita sebut dengan clay shale. Clay shale ini adalah jenis tanah yang kalau tidak diganggu nggak apa-apa. Tapi kalau kita singkap gitu ya, kena terekspos dengan udara, apalagi kena hujan dan sebagainya, itu berubah menjadi labil ya, menjadi gampang longsor dan sebagainya. Nah ini ada beberapa titik. Salah satunya tadi di Bojong Totor, terus kemudian ada yang tadi yang akhirnya kemudian kita terpaksa membangun dengan
geoform tadi. Itu salah satunya untuk mengatasi permasalahan tanah-tanah yang ada glacial tadi. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, berarti ini kalau kita masyarakat awam dengar pembangunan jalan kan kirain cuman dicor, diaspal, udah selesai. Padahal banyak detail-detail yang harus diperhatikan ya Pak. Nah, iya itu kan masyarakat di kadang-kadang kita juga contohnya ngaspal aja kan cuma hitam aja padahal itu banyak sekali jenisnya, kemudian teknologinya macam-macam. Nah ini yang perlu kita terapkan yang pas itu seperti apa. Nah, terus kemudian ini Mbak tadi ya yang perlu disampaikan tadi sudah ada 6 exit, terus kemudian nantinya tentunya supaya bisa masyarakat juga bisa menikmati, bisa bisa matching di Instagram itu ya. Nah ini juga nantinya akan ada dibangun rest area ya, rest area di kilometer berapa 148 ya, di kedua sisi ini 148A dan B ya kalau nggak salah ya. Nah itu ya dalam beberapa bulan ini sedang dibangun oleh pengusaha jalan tolnya yaitu PT CKJT. Itu kira-kira yang perlu saya tambahkan. Gini, Mbak. Berarti kalau rest area masih proses ya Pak ya? Masih proses. Oke. Nah, mungkin saya boleh makasih masukan lah Pak ya, di tempat rest areanya dikasih background buat foto-foto juga Pak. Mestinya. Jadi orang bisa nyaman gitu ya istirahat tapi tadi sambil mejeng-mejeng buat di sosial media. Iya. Iya itu ya tentunya kita mungkin bisa menerapkan seperti yang di Jepang ya, Michino Eki itu ya. Nah itu di sana ada juga sekaligus penjelasan mengenai produk-produk atau kekuatan dari daerah itu sendiri ya, untuk industri pertanian, industri pariwisata, informasi-informasi itu bisa disampaikan di rest area tadi tentunya. Luar biasa. Jadi bukan cuma sekedar tempat istirahat ya Pak Brawijaya. Oke, baik. Nah, berbicara tentang si tol Cisumdawu ini, kemudian pasca konstruksi setelah selesai, dampaknya terhadap masyarakat sekitar seperti apa? Nah ini untuk dampaknya tentunya pada saat kita membangun sesuatu selalu akan ada dampaknya. Nah ini kita ada dampak sosial, dampak lingkungan ya. Kita berusaha memitigasinya, kita berusaha mengurangi sebanyak mungkin ya sampai pada level yang acceptable, yang bisa diterima itu ya. Nah ini tentunya kita tidak bisa memuaskan semua pihak sekaligus, tentunya tidak, tetapi kita melakukan mitigasi, berusaha bagaimana supaya ini bermanfaat bagi semua dan meminimalisir dampak-dampak tersebut. Nah ini sudah ada untuk lalu lintas, Andalalin ya sudah ada, lalu untuk lingkungan ada UKL juga sudah dilaksanakan ya. Terus kemudian mungkin itu ya, mungkin nanti kita jelaskan lagi. Oke, baik. Jadi memang ada dampaknya juga yang terjadi begitu ya ke masyarakat sekitar. Nah, peran dari tol Cisumdawu dalam meningkatkan konektivitas tadi apa ya, dari daerah satu ke daerah lainnya, termasuk juga untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Nah, apakah si sektor-sektor ini berkembang nantinya berkat si aksesibilitas yang lebih baik? Karena aksesnya lebih bagus sekarang, yang lain juga sektor-sektornya jadi makin berkembang, Pak. Ya tentu ya. Sekarang saja ya untuk untuk konektivitas sendiri ya. Sebelum kita bicara tentang dampak bagi kabupaten kota yang ada di sana, itu adalah sekarang saja dari kita buka tanggal 12 Juli. Ya, full dari seksi 1 sampai seksi 6. Oh iya tadi saya jelaskan bahwa tol Cisumdawu ini panjangnya 61,7 km ya. Nah ini sejak
12 Juli terjadi pertumbuhan lalu lintas sebanyak 30%. Jadi ini menunjukkan bahwa ada lalu lintas yang cukup besar dari Cirebon ya, dari arah Cirebon atau dari arah barat tentunya menuju ke arah Bandung lewat situ. Dan ini terlihat juga sebetulnya ya, sehari sesudah diresmikan kami ada di Cirebon pada saat itu. Pulang lewat situ, kok hampir sama kondisinya dengan tol Cipali trafiknya. Ini menunjukkan bahwa trafik ke arah Bandung lewat situ juga sangat diminati ya. Ya kita lihat nanti perkembangannya. Terus kemudian untuk peran, nah ini tentunya yang tadi ya, untuk salah satunya adalah untuk konektivitas ke Kertajati tentunya. Terus kemudian ada lagi sebetulnya yang datang belakangan sebetulnya tetapi juga sangat penting untuk kita sebut, yaitu adalah kawasan Patimban, Pelabuhan Patimban. Ini perbatasan antara Indramayu dan Subang. Itu juga bermanfaat juga dengan kita. Kemudian untuk kawasan-kawasan yang 6 kabupaten kota tadi yang saya sebutkan, mulai dari Sumedang, Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, dan juga Subang dan Indramayu. Nah ini menjadi pusat-pusat industri ya, yang bisa yang dilayani dengan baik oleh jalan tol ini. Dan terus kemudian dilengkapi dengan jaringan jalan yang lain, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, akan menghubungkan juga pusat-pusat industri pertanian tentunya, dan jangan lupa juga pariwisata. Nah ini 3 hal ini sangat penting bagi kita, dan juga kesiapan dari pemerintah kota dan kabupaten tentunya juga sangat diharapkan untuk bisa memanfaatkan hal ini gitu ya. Betul sekali. Karena kalau dipikir-pikir ya Pak, mungkin kalau dari 6 kabupaten kota tadi, Bandung kayaknya yang paling familiar ya di masyarakat. Betul. Tapi padahal daerah-daerah lain juga pariwisatanya oke-oke juga. Iya, kalau Bandung tadi udah tidak perlu disebutkan lagi, udah pasti juga akan mendapatkan manfaat yang sangat besar juga dari situ. Wah, semoga memang setelah dari sini manfaat ke berbagai macam sektor, berbagai macam pihak juga bisa mendapatkan hal yang positif seperti itu ya. Betul. Pak Brawijaya. Ya tentunya kawasan pusat-pusat industri tadi tentunya ya yang sifatnya yang berkelanjutan. Betul. Terus kemudian ya inklusif ya, banyak melibatkan banyak pihak, terus kemudian berdaya saing tinggi ya. Nah ini tentunya butuh spesialisasi katakanlah yang di kawasan tadi Subang, industri otomotif atau apa ya, kita nggak tahu, itu Karawang sih sebetulnya, tapi terus ada industri khusus lagi. Nah ini dengan konektivitas ini maka yang tadi spesialis tadi untuk dipindahkan ke satu tempat ke tempat yang lain, akan biaya logistik, biaya transportasinya menjadi sangat rendah, sehingga nilai produknya menjadi berdaya saing tinggi. Kira-kira demikian. Wah, setuju sekali. Pak, tapi tadi saya tertarik sama yang dijelaskan Pak Brawijaya tadi, pas 1 hari setelah peresmian ternyata animo masyarakat lewat situ cukup banyak. Besar, berarti betul. Kebayang ya Pak, kalau nggak ada Cisumdawu, jalan yang reguler, yang biasa, yang konvensional itu mungkin lebih padat seperti itu ya Pak? Iya, memang. Nah kita sendiri sebagai yang menangani jalan nasional non tol itu juga sebetulnya ya kewalahan dengan jumlah lalu lintas, apalagi dengan hambatan-hambatan di Cadas Pangeran dan Tomok tadi ya. Dengan adanya jalan tol ini, kita berharap tekanan terhadap jalan nasional non tol juga bisa berkurang. Oh iya, mungkin perlu juga kita sampaikan, ada dari segi konektivitas kita juga tentunya tidak lupa ya, salah satunya terkait dengan pembangunan yang sekarang kita sedang rame-ramenya yaitu IJD ya. Nah itu kita juga membangun
atau melakukan perbaikan besar ya untuk jalan di exitnya dua buah, yaitu di kawasan Paseh dan Congeang ya. Nah, kira-kira itu yang nanti nyambung ke jalan provinsi dan kabupaten, sehingga aksesnya itu bukan hanya kita berhenti hanya di jalan tol saja, tapi juga kita perbaiki sehingga dari jalan tol mulus terus kemudian gerbek. Nah, itu tentunya tidak kita harapkan. Itu Mbak. Baik, berarti ada kemungkinan Pak daerah-daerah tadi juga berkembang, bukan cuma di 6 kabupaten kota saja atau bahkan mungkin antar provinsi tadi Pak? Nah iya, itu kalau antar provinsi tentunya sudah menjadi perhatian pemerintah ya. Dari Bandung kalau ke utara tentunya tadi waktu tempuhnya berkurang, tentunya ke Jawa Tengah lewat Cirebon lalu Brebes, Tegal itu tentunya lebih cepat. Dan juga sedang dilaksanakan, sudah mulai pembebasan tanahnya itu adalah untuk yang Getaji ya. Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap itu sudah ada sudah dimulai Mbak. Jadi sudah dimulai nanti dari ujung Gede Bage, tahap pertama ujung Gede Bage sampai ke Garut Utara kalau nggak salah ya. Nah, itu sudah mulai sehingga kita udah utara juga terhubung, ke selatan juga lewat jalur selatan juga terhubung dengan baik jalan non tol maupun jalan tol gitu Mbak. Waduh, berarti makin panjang ya perjalanannya. Tapi ini jadi salah satu inovasi sebetulnya ya Pak ya, dan juga pilihan buat masyarakat kita. Mungkin ada yang nggak bisa naik pesawat, sekarang kan udah jalan tolnya juga bisa aksesnya lebih cepat. Jadi bisa jadi pilihan lain seperti dari moda transportasi ya. Nah, lalu peran pemerintah daerah dan juga mungkin pemerintah pusat atau mungkin pihak-pihak lainnya, apakah ada kolaborasi ketika pembangunan tol Cisumdawu ini dilakukan Pak? Oh iya, sangat besar tentunya ya, baik dari Pemda ya, tentu provinsi maupun kabupaten kota, juga dari kepolisian ya dan sebagainya, banyak pihak-pihak yang pemangku kepentingan, semuanya sangat mendukung. Tanpa dukungan itu tentunya sulit kita untuk mewujudkan tol Cisumdawu ini. Contohnya sebetulnya ya, tol Cisumdawu ini salah satu tol yang paling lama dibangun sebetulnya, karena banyak hambatan, yaitu ketersediaan lahan yang tadi selain menantang juga tentunya ada proses pembebasan lahan, dan itu cukup lama ya, itu sampai ada yang tahun 2021 baru bebas, ada yang tahun 2022 malah ada yang baru bebas. Nah ini makanya yang menyebabkan cukup lama, dan ini tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait, dari Pemda ya, dari BPN ya, tentunya akan sulit kita wujudkan. Jadi terutama kalau tadi Mbak sebutkan peran Pemda ya, tentunya sangat besar di dalam pembebasan tanah terutama, dan juga sosialisasi tentunya ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait tersebut. Ya Mbak. Oke, dari sebegitu panjangnya jalan tol tentu butuh banyak dukungan ya Pak ya. Jadi ini mungkin bisa kita katakan salah satu hasil kerja bersamalah dari berbagai lintas sektor ya Pak Brawijaya. Nah, kalau dari masyarakat setempat atau kita bahasanya warga lokal, warlok gitu, ada andil juga nggak sih Pak, atau mungkin bagaimana? Kalau andil, tentunya besar ya. Andil salah satunya, tentunya salah satu yang perlu disebutkan adalah kesediaan beliau-beliau ini untuk menyerahkan lahannya. Yang kedua, andilnya ada yang bekerja di yang resmi ya, di lapangan, di kita lapangan, ada juga yang di kantor kita, dan tentunya ada yang bisnis-bisnis kecil seperti warung dan sebagainya, tentunya banyak ya. Jadi trickle down-nya juga lumayan banyak gitu. Kira-kira demikian Mbak kalau dari masyarakat.
Oke, baik. Pak Brawijaya, izin saya mau mengingatkan kembali ini ya untuk teman-teman ya, Sobat Simantu, mungkin kalau punya pertanyaan, tadi kan kita udah cukup banyak ngobrol-ngobrol Oh ya iya. sama Pak Brawijaya. Mungkin ada yang kayak saya belum pernah lewat tolnya tapi penasaran ada apa aja di sana. Mungkin punya pertanyaan, silahkan masuk ke fitur chatnya Simantu dengan formatnya nama underscore unit dan juga underscore pertanyaannya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi buat yang mau bertanya silahkan di fitur chatnya Simantu Talk Show. Nanti di akhir saya bakal bacain pertanyaan kalian ya untuk Pak Brawijaya pastinya, dan nanti ditunggu kira-kira siapa pemenang-pemenangnya di kesempatan siang hari ini. Nah, kita lanjut lagi. Apa Mbak hadiahnya? Rumah Mbak? Rumah, ya kalau itu saya juga mau ikutan Pak. Daripada jadi host mending ikutan nanya ya. Hadiahnya uang elektronik Pak. Oh iya, uang elektronik. Tapi mungkin nanti next akses tol Cisumdawu seumur hidup kali ya Pak. Oh iya. Hadiahnya. Oke, Pak, kita lanjut lagi. Tadi terakhir sampai kepada pihak-pihak pemerintah daerah, pemerintah sekitar dan juga warga lokal seperti itu. Nah, lalu bagaimana ini selanjutnya terkait dari pengelolaan lalu lintas di tol Cisumdawu? Sebetulnya kan itu salah satu pilihan ya Pak ya, kalau misalnya di jalur biasa non tolnya macet, ada tol yang sudah dibangun sedemikian rupa. Nah, tapi kita nggak ada yang tahu ya Pak di masa yang akan datang, entah itu di momen Lebaran misalnya, itu kan macet di mana-mana. Nah, kalau tol Cisumdawu sendiri apakah sudah ada pengelolaan misal terjadi kemacetan? Nah itu sebetulnya untuk evaluasi lalu lintas, kita sudah mengenal apa yang disebut dengan ANDALALIN ya, analisis dampak lalu lintas itu dari kita, kemudian dengan Kementerian Perhubungan tentunya dievaluasi bersama dan kemudian dikeluarkan bagaimana ini bisa mempengaruhi perilaku lalu lintas tersebut. Nah, jadi itu sudah dievaluasi tentunya. Cuma ya tadi beberapa yang salah satu yang kita berupaya untuk melakukan perbaikan adalah tadi perbaikan terhadap akses dari jalan tol ini menuju ke jalan nasional tentunya sudah langsung, tapi yang penting juga kemarin adalah ke akses ke jalan kabupaten. Itu kita juga melakukan perbaikan yang tadi saya sebut, salah satunya adalah di akses Congeyang sama Paseh. Ya. Okay. Berarti sampai ke ya daerah-daerah kabupaten pun itu diperhatikan ya Pak. Tentu, ya. Aksesnya luar biasa sekali. Nah, dampak lingkungan Pak dari pembangunan si tol Cisumdawu ini, apakah ada hal-hal yang mungkin sudah diambil untuk meminimalkan dampak-dampak buruk yang mungkin terjadi Pak? Ya, nah ini dampak lingkungan itu ya tadi karena salah satunya adalah kondisi geografis dan geologis yang cukup menantang untuk di tol Cisumdawu ini. Ya tadi sudah saya sebutkan sebetulnya, yaitu terpaksa kita membangun terowongan. Nah itu memang salah satu upaya kita untuk mengendalikan dampak lingkungan dari melakukan open cut ya, penggalian secara terbuka dengan luasan yang karena cukup tinggi ya, menjadi dengan luasan yang terlalu banyak. Nah makanya terpaksa kita membangun terowongan. Terus kemudian ada beberapa tadi melakukan upaya-upaya pengamanan lereng ya, pengamanan lereng. Nah ini juga perlu diperhatikan karena perilaku dari masing-masing dari setiap lokasi itu bisa berbeda. Nah ini yang tadi yang saya sebutkan, ada beberapa titik yang ada yang kleselnya, itu memerlukan penanganan yang berbeda. Salah satu contohnya juga ada yang tadinya timbunan terpaksa diubah menjadi jembatan, ada juga. Ada juga yang tadi terpaksa kemudian diganti dengan geofoam. Itu adalah salah satu bentuk untuk
menghindari apa namanya yang disebut dengan akibat-akibat bahaya-bahaya longsor ya. Terus kemudian ada juga karena kondisi di situ apa kemudian banyak mata air ya. Ada yang ke atas malah ya. Oh. Nah itu terus kemudian untuk mengurangi masalah, nah kemudian juga beberapa titik dibangun oleh oleh kita supaya masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap air dengan baik gitu. Gitu Oke. Mbak. Baik, nah ini ya mungkin teman-teman yang dari masyarakat umum yang mungkin masih sangat awam sama pembangunan termasuk jalan tol, ini jadi salah satu edukasi untuk kami ya Pak ya. Jadi nggak cuman asal bangun aja, tapi banyak detail-detail kecil yang diperhatikan bahkan untuk lingkungan sekitar seperti itu ya Pak Brawijaya. Nah terkait dari Tol Cisumdawu ini masih membahas ya tantangan utama, mungkin apakah ada tantangan-tantangan lain selama pembangunan berlangsung? Tadi disebutkan ini cukup lama ya Pak ya dibangunnya Cisumdawu ini. Tantangan lain yang mungkin belum sempat diceritakan seperti apa Pak? Apa ya? Oh tentunya yang pertama, yang awal-awal itu dulu kan memang lama sekali ya permasalahan tanah tadi ya. Itu juga tantangannya sangat besar. Yang syukur alhamdulillah dengan berbagai kerjasama berbagai pihak terlaksana. Tantangan lain, Kalau cuaca ngaruh nggak sih Pak? oh iya baru ingat saya kalau cuaca itu memang teman-teman di lapangan itu sering terkendala gitu ya kalau malam itu udah nggak bisa kerja lagi untuk season tertentu ya karena sudah kabutnya udah tebel gitu. Jadi udah nggak bisa kerja itu. Ini salah satu hambatan pada saat kemarin contohnya pada saat percepatan membangun di tahun 2023 ini itu juga ada kendala di situ. Ya tentunya dingin ya di sana ya. Kebayang sih dikelilingin sama gunung ya Pak ya. Iya. Oke, belum lagi kan kalau di Indonesia ya kadang hujan tidak terprediksi kadang ya Pak ya. Itu lumayan curah hujan di sana cukup tinggi ya, memang. Oh, sudah hujan dingin pula. Wah ini luar biasa, semangat ya untuk teman-teman yang mungkin sudah ikut bekerja sama dalam pembangunan Tol Cisumdawu ini. Dan kita sudah punya beberapa pertanyaan ini Pak Pribe. Siap. Sudah siap ya Pak ya? Siap. Tapi hadiahnya udah siap nih? Hadiahnya udah disiapin sama panitianya. Oke, nah saya izin mengingatkan juga nih ya, nanti Bapak ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Nanti Bapak juga mungkin boleh pilih ya 3 pertanyaan terbaik yang kita bacakan yang mana. Kita mungkin ke pertanyaan pertama terlebih dahulu. Siap. Ada dari Raden Rifki dari BP2JK Jawa Barat. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apa saja fasilitas keselamatan yang ada untuk pengguna jalan tol di Cisumdawu ini? Fasilitas keselamatan. Oke. Kalau dari kita bicara dari desain sendiri itu dulu ya. Jadi dari desainnya ini tentunya jalan tol ini sudah memenuhi persyaratan untuk jalan dengan kondisi rolling ya. Jadi alignment vertikal dan horizontalnya sudah diatur dengan baik. Dan yang kedua untuk keselamatan, memang ada yang tanjakannya walaupun tidak tajam banget, tidak nanjak banget, tetapi lumayan panjang. Kalau ada tanjakan berarti ada turunan dong dari seberang ya. Nah ini untuk mengatasi masalah katakanlah orang gagal ngerem dan sebagainya, itu sudah dibangun beberapa escape lane di beberapa titik. Nah ini escape lane-nya udah spesial tuh. Perasaan saya belum pernah melihat escape lane yang secantik ini. Di tol lain ini di sini cantik kok, cantik bentuk desainnya juga bagus. Terus apalagi ya, terus tentunya climbing lane ya, climbing lane juga sudah dibuat. Ini kan 2x2 lajur ya, di beberapa titik sudah dibangun menjadi 3 lajur khusus untuk nanjak yang truk-truk tadi untuk truk biasanya. Nah, begitu ada climbing lane, biasanya terus ada turunan. Nah, itu kemudian ada escape lane tadi. Kira-kira demikian. Terus kemudian kalau dari segi fasilitas keselamatan dari rambu-rambu itu sudah dilengkapi ya.
Jadi kan sebelum diresmikan tentunya ada apa yang disebut dengan ULFJ, uji layak fungsi jalan. Nah itu untuk memeriksa apakah sudah layak ataupun belum. Nah ini pengetesannya itu, wah itu teman-teman itu lumayan itu. Contohnya aja guardrail. Guardrail didesain itu ternyata posisinya tidak flush gitu ya, tidak nempel gitu ya. Nempel tapi agak ke dalam gitu. Jadi contohnya hal yang kecelakaan itu kan contohnya siapa itu tadi, ada artis itu yang kecelakaan gara-gara itu. Nah ini sudah sangat diperhatikan sehingga terpaksa bagian dari jembatan tadi ada yang dibobok untuk supaya guardrail ini bisa nempel ambles sedikit gitu loh, bukan nonjol keluar. Kalau nonjol keluar kan bisa jadi sumber bahaya. Nah ini beberapa detail-detail yang menjadi perhatian bagi pengendara. Terus kemudian potensi aquaplane. Nah, jadi genangan yang berlebihan itu tentunya berbahaya bagi pengendara di jalan tol yang kecepatannya lumayan tinggi. Nah, ini juga sudah diperhitungkan. Jadi sudah dicek benar. Ini apakah sudah layak atau tidak. Ini berkaitan dengan drainase yang baik atau kurang baik. Nah ini sudah dicek juga pada saat di ULFJ. Tentunya juga ada rambu-rambu ya. Ini harus ditambah ini, itu sudah semuanya. Fasilitas keselamatan sudah dipersiapkan, tapi kitanya juga pengendara harus hati-hati ya Pak ya. Tentu, nah ini seringnya kita lupa, terus langsung main kenceng aja gitu ya. Mentang-mentang tolnya baru gitu ya. Iya betul. Oke baik, semoga bisa terjawab ya Raden Rifki. Dan ke pertanyaan selanjutnya Pak, ada dari Omar Mokhtar dari Bandung. Apa saja keuntungan setelah jalan tol Cisumdawu diresmikan, Pak Brawijaya? Ini tadi sudah kita bahas panjang lebar ya. Sebetulnya keuntungan pertama itu adalah aksesibilitas menuju ke Bandara Kertajati dan juga kawasan tadi ya, Rebana Metropolitan ya. Rebana Metropolitan. Terus tentunya keuntungan lain adalah waktu tempuh yang bisa kita potong dari 3-4 jam berubah menjadi 75 menit sampai 90 menit. Saya tahu pasti ada yang bisa sampai 60 menit tapi itu tidak disarankan. Tentunya ngebut itu berarti ya akan bisa lebih cepat lagi, tapi tentunya tidak disarankan karena ada batas kecepatan. Karena bagaimanapun ini tol di daerah rolling ya, di daerah bergunung-gunung sehingga naik turunnya juga lumayan banyak gitu. Betul. Nikmatilah perjalanan ya Pak ya. Betul. Tadi daripada disampaikan ngebut lebih baik kita menikmati perjalanan di lokasi yang sangat indah. Betul sekali. Yang penting selamat ya Sobat Simantu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Satya di Bekasi. Terkait tarif yang akan ditetapkan bagi pengguna tol Cisumdawu, apakah akan mahal mengingat pembangunan yang cukup memakan banyak biaya? Ada uang yang banyak dikeluarkan, apakah akan ditarik banyak juga? Nah, ini seperti apa? Nah ini sebetulnya kan begini ya, untuk membangun jalan tol itu sudah diukur kemampuan bayar dari masyarakat. Nah itu sudah diukur pada saat studi kelayakan atau prastudi kelayakan sebelum itu sudah diperhitungkan. Jadi supaya masyarakat tetap bisa memanfaatkannya, maka diperlukan intervensi dari pemerintah supaya tarif tol tersebut masih terjangkau. Makanya untuk jalan tol Cisumdawu ini pemerintah itu menganggarkan dana yang sangat besar untuk membangun, salah satunya itu dari 6 seksi itu 2 seksi dibangun oleh pemerintah. Termasuk juga dana untuk membebaskan lahan semuanya ditanggung oleh pemerintah. Sehingga dengan cara seperti ini, maka setelah diperhitungkan, maka pengusaha jalan tolnya tidak lagi membutuhkan dana yang
yang besar tadi ya. Jadi kita itu yang dikeluarkan oleh pemerintah itu 17 triliun kalau nggak salah ya. 17 triliun lebih sedikit ya. Dan yang dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol menjadi 10 triliun. Nah ini bayangkan kalau semuanya harus ditanggung oleh pengusaha tol, maka tarifnya menjadi terlalu mahal, sama-sama tidak menguntungkan bagi kalau masyarakatnya tidak mau menggunakannya, si pengusaha jalan tol tentunya juga rugi juga. Betul, betul sekali. Ya, jadi ya cukup memakan banyak biaya, tetapi sudah diperhitungkan sesuai dengan kemampuan bayar dari masyarakat hasil dari penelitian pada saat studi kelayakan sebelum dibangun jalan tol. Oke. Nah nanti kan juga ada pemenang ya dari pertanyaan ini dapatnya uang elektronik. Nah langsung dipakai aja untuk jalan-jalan ke tol Cisumdawu. Ya itu pantas itu. Oke, baik. Nah pertanyaan selanjutnya ini ya ada dari Aprilia Kartika. Apakah yang menjadi kendala utama sehingga tol Cisumdawu menjadi lama dalam perampungannya? Tadi ada pembebasan lahan salah satunya, lalu bagaimana dengan konstruksinya? Apakah ada kendala lain dalam pengerjaan strukturnya sehingga jadi terhambat, Pak Brawijaya? Sebetulnya mengapa menjadi lama itu alasan pertama dan utama ya memang lahan aja. Sebetulnya kalau itu cepat itu tentunya kita bisa menyelesaikan jalan tol Cisumdawu ini dengan jauh lebih cepat. Memang harus ada bangun jembatan banyak, ada yang lokasi longsor, rentan longsor, ada yang harus dibuat terowongan dan sebagainya. Tetapi itu kan pembangunnya totalnya sebetulnya kan juga tidak lama-lama, seharusnya tidak selama ini sebetulnya tetap. Jadi memang masalah utamanya adalah pembebasan lahan sebetulnya. Dan memang kondisi rolling ya, tapi itu juga di beberapa lokasi juga ada yang kondisi rolling seperti Semarang Bawen juga itu kan juga bergunung-gunung juga. Tapi tidak selama ini nih. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah rampung ya Pak ya, sudah bisa dilewati juga. Nah sampai ketemu mungkin nanti di sana ya untuk Sobat Simantu. Dan juga ini pertanyaan lainnya dari Widi dari Bintek Jatan. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam operasional maintenance geogrid sebagai pengganti timbunan di atas tanah problematik? Apakah ada resiko kerusakan akibat efek lingkungan, kelembapan atau air? Aduh ini kompleks sekali pertanyaannya. Kompleks sekali ini nanti jadi kita bikin seminar aja dulu. Betul, khusus ini ya Pak. Ya, tapi saya hanya akan sedikit saja ini karena menjadi terlalu teknis ya. Geogrid mungkin geofoam kali ya. Kalau geogrid itu salah satu untuk untuk mengatasi permasalahan tanah. Tetapi ini yang mungkin yang dimaksud adalah geofoam. Kalau geofoam itu tentunya ya. Salah satunya adalah ini kan barang sangat ringan. Itu ingat nggak, mungkin barangkali ada yang pernah membentuk busa menjadi kapal-kapalan terus ditaruh di air, ngambang dia ya. Jadi tentunya kalau ini dipakai untuk katakanlah mungkin bendungan gitu, mungkin agak perlu penelitian yang amat sangat luar biasa mungkin ya. Karena bagaimanapun ini untuk ketahanannya daya dukung ya, mungkin daya dukung bahasanya supaya yang awam ya. Jadi bisa menahan beban dari atas ya. Mobil, manusia itu nggak masalah. Tadi sebagai contoh kan ada orang di seperti upacara tadi ya, itu nggak masalah. Truk juga nggak masalah. Tetapi kalau didorong dari samping, nah ini mungkin juga kita mikir-mikir juga didorong dari samping, contohnya oleh air yang berlebihan, banjir. Nah itu tentunya tidak harus bagaimana ya? Ya harus dihindari. Makanya sistem drainasenya harus bagus ya. Terus kemudian satu lagi dilindungi ya. Jadi geofoam ini di awalnya juga sudah pakai lantai kerja, lalu terus kemudian setelah lantai kerja digelar geomembran ya.
terus kemudian baru disusun. Setelah beberapa susun taruh lagi geomembran lagi, terus kemudian terakhir setelah sampai selesai, kemudian masih ada lantai kerja lagi dari beton ya, jadi disusun, terus kemudian di atasnya baru jalan lapisan beton ya, lapisan beton yang, dan ini khusus karena kita jarang menggunakan jalan beton atau kita sebut rigid tadi, itu yang menerus. Biasanya kita potong-potong tiap berapa meter. Khusus di sini ini dibuat memanjang, dan untuk supaya tidak retak-retak ya, kemudian kita kasih tulangan-tulangan. Ini yang disebut dengan rigid pavement yang tipe CRCP ya. Mungkin ya, kan ini jarang kita pakai nih, CRCP di Indonesia ini hanya mungkin ada beberapa, dan ini salah satunya. Oke, baik. Wah, ini menarik juga ya. Oh iya, terus satu lagi. Oke. Di bagian sampingnya tentunya juga harus dilindungi. Nah, ini tadi juga sudah ditaruh geomembran tadi. Setelah geomembran kemudian masih disemprot dengan beton ya. Semprot ya, makanya disebut dengan shotcrete. Shot concrete, semprot kayak gitu sehingga tertutup semuanya. Mengapa demikian? Salah satunya untuk menghindari binatang pengerat ya. Contohnya salah satunya karena ya kalau di rumah kan kita punya itu kadang-kadang habis itu oleh binatang ya, Pak. itu. Nah, ini juga dilindungi gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, ini cukup menarik juga. Pertanyaannya mungkin satu lagi, Bapak singkat saja ya. Ini terkait dari lebih baik mana antara geofoam dan timbunan ringan mortar busa yang dibuat oleh Pusjatan. Dari Adam Nugraha, BPSDM. Singkat saja mungkin, Pak. Oke, gini, kalau Pusjatan, timbunan ringan mortar busa itu masih cukup berat ya. Kalau nggak salah itu beratnya itu 600 kilo sampai 700 kilo tiap meter kubiknya. Sebagai gambaran, untuk 1 meter kubik beton itu beratnya itu sekitar 2.500 kilo. Tanah sekitar 1.800 sampai 2.100-an kilo per meter kubik. Nah, mortar busa beratnya 600 kilo, turun banyak. Turun banyak kan, dari 1.800 ke 600. Nah, sementara kalau geofoam menjadi berapa? Tadi saya sebutkan 20 kilo. Bayangkan dari 2.500 ke 2.000 kalau tanah, terus kemudian mortar busa 600-700 kilo, ini menjadi 20 kilo. Jadi sangat ringan. Ya, seberapanya itu dihitung sendiri saya kalkulator. Jadi jadi lebih efisien ya dalam hal tersebutnya betul. Juga. Oke, baik, kita sudah di penghujung acara. Pak Brawijaya, seru sekali perbincangan kita. Iya, terima kasih. Gak kerasa udah jam segini. Oh iya. Kapok gak, Pak? Oh, masih bisa nambah lagi, 5 jam lagi nih. Mungkin episode selanjutnya ya, Pak ya. Oke, nah tapi saya mau ingetin sekali lagi ya, untuk teman-teman bisa mengisi kuesioner ya. Untuk selanjutnya teman BPSDM bantu untuk mengisi survei kepuasan masyarakat. Jadi biar kita ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, kalian bisa klik form ya teman-teman sekalian yang terlampir di kolom chat YouTube. Ada alamatnya bpsdm.pu.go.id/kuesioner. Sekali lagi tinggal cek aja di kolom komentar YouTube-nya bpsdm.pu.go.id/kuesioner. Teman-teman isi semuanya ya biar kita bisa sama-sama kasih masukan dan juga meningkatkan fasilitas, meningkatkan pelayanan publik kami tentunya untuk teman-teman sekalian. Dan sekali lagi sebelum kita tutup
talk show di kesempatan siang menuju sore hari ini. Ya, Sobat Simantu sekalian, saya ingatkan lagi buat teman-teman nanti bisa sering-sering cek nih websitenya simantu.pu.go.id biar kita bisa sering-sering belajar bareng ya. Dan tentunya di Simantu ini teman-teman bisa update terus sama informasi dan juga talk show yang diadakan oleh Simantu. Jadi kalian bisa tahu nih tiap tanggal berapa aja dan temanya apa aja untuk bisa bergabung, dan juga pasti banyak hadiah yang kita sediakan untuk kalian semua. Jadi sekali lagi terus pantau dan berwisata ilmu di website Simantu untuk mendapatkan informasi bidang PUPR dengan mudah, up to date dan juga terpercaya. Jangan lupa untuk pantau Simantu karena sistem ini ya dapat diakses bukan cuma oleh pegawai Kementerian PUPR saja, tapi seluruh masyarakat umum bahkan di luar PUPR ya, dimanapun kamu berada bisa akses website ini untuk memperoleh ilmu terkait bidang PUPR dengan lebih mudah dan terpercaya. Terima kasih. Dan sampai bertemu di talk show berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan mungkin nanti next time bisa ketemu lagi sama Pak Brawijaya dengan pembahasan lainnya ya Pak ya. Pak, terakhir Pak, ini kita bareng-bareng sebagai closing. Kita bilang PUPR sigap membangun negeri. Siap. Boleh ya Pak ya? 1, 2, 3. PUPR sigap membangun negeri.